Pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata rakyat. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa pelayanan yang ada di kantor pemerintahan itu kadang bisa bikin kita emosi, tapi juga bisa bikin kita salut? Nah, kedua hal ini bergantung pada satu hal, yaitu manajemen pelayanan publik. Halo Sobat Pelajar, perkenalkan saya Alia Salsabila dengan NIM 2402-10151, mahasiswi program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh. Bakal temenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang pentingnya manajemen pelayanan publik di kehidupan sehari-hari. Pelayanan publik itu mencakup semua hal yang diberi oleh pemerintah kepada rakyat. Bikin KTP itu pelayanan. Berobat ke puskesmas itu juga pelayanan. Ngurus surat nikah, SIM, bahkan sampai bayar pajak itu juga termasuk pelayanan loh. Pelayanan publik yang baik itu nggak muncul begitu saja. Butuh yang namanya perencanaan, sistem, dan orang-orang yang paham caranya melayani. Inilah yang disebut dengan manajemen pelayanan publik, sebuah cara untuk mengatur agar layanan cepat, ramah, dan tepat sasaran. Intinya, manajemen pelayanan publik adalah wajah dari pemerintah. Kalau manajemennya buruk, maka otomatis citra dari negara tersebut juga pasti ikut buruk. Menurut konsep SERVQUAL, kualitas pelayanan bisa dinilai berdasarkan 5 indikator utama. Yang pertama ada tangibles, yaitu fasilitas pelayanan yang terlihat rapi dan bersih. Kemudian yang kedua ada reliability, yaitu layanan yang bisa diandalkan. Yang ketiga ada responsiveness, yaitu petugas layanan yang cepat dan tanggap. Yang keempat ada empati, yaitu peduli terhadap kebutuhan warga. Dan yang terakhir yang kelima ada assurance, yaitu adanya rasa aman dan percaya dari warga terhadap pemerintah selaku penyedia layanan publik. Kalau kelima hal itu terpenuhi, maka dapat dipastikan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat pun menjadi puas. Menurut laporan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2023, sektor yang masih dilaporkan karena buruknya pelayanan yaitu diantaranya kependudukan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pernyataan ini membuktikan bahwasanya masih banyak sekali tantangan, terutama dalam pengimplementasian manajemen pelayanan yang publik yang baik, terkhususnya di Indonesia. Di antaranya yaitu petugas yang kurang ramah, prosedur yang panjang, sistem yang belum digital, dan masih maraknya pungutan liar atau kerap kita sapa dengan pungli. Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya yaitu digitalisasi layanan, pelatihan pegawai, transformasi dan pengawasan, dan yang terakhir melibatkan masyarakat sebagai pengawas aktif terhadap pelayanan publik yang tersedia. Pelayanan publik yang bagus itu bukan soal teknologi aja, tapi juga soal sikap dan sistem. Mau pakai aplikasi atau loket, kalau manajemennya berantakan, sama aja hasilnya nihil. Dan untuk kita, selaku masyarakat, kita juga perlu belajar yang namanya sabar. Tapi jangan ragu untuk melaporkan ketika kita mendapatkan pelayanan yang buruk. Tahukah kalian, menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia pada tahun 2022 menyatakan bahwa lebih dari 40% warga Indonesia mengaku tidak puas terhadap pelayanan publik, terutama soal administrasi kependudukan dan layanan kesehatan. Tentunya hal ini menjadi pengingat bahwasanya pelayanan publik yang baik merupakan fondasi dari negara yang kuat. Bukan hanya tentang mempercepat urusan administrasi, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Dengan manajemen yang terencana, teknologi yang mendukung, dan komitmen pelayanan yang tinggi, maka dapat dipastikan pelayanan publik yang ada di Indonesia akan menjadi semakin maju, humanis, adil, dan efisien.
Nah, itu tadi pembahasan simpel kita tentang pentingnya manajemen pelayanan publik di kehidupan sehari-hari. Kalau kalian punya pengalaman yang baik ataupun buruk terhadap pelayanan publik yang ada di Indonesia, tolong share di kolom komentar ya. Terima kasih.